سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إني أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو من قام رمضان أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب الحديث. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur dan Maha Luhur, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada kita sehingga pada malam ini, di tempat ini, di saat ini kita bisa sama-sama mensiarkan, memakmurkan masjid Allah. Malam ini kita sama-sama menguatkan silaturahim dan sama-sama kita meningkatkan kualitas iman, amal soleh dan keilmuan kita. Terlebih dalam hitungan hari kita akan menyambut bertemu dengan bulan agung yaitu bulan Ramadan. Semoga dengan kita imannya siapkan, amal solehnya kita tingkatkan, dan ilmunya juga kita persiapkan, menjadikan ibadah Ramadan yang betul-betul kita harapkan, Ramadan yang akan kita jelang tahun ini bisa jadi lebih maksimal, lebih bagus, dan harapan kita semoga lebih bagus daripada Ramadan tahun berikut. Jangan kita jelang meraih yang kita harapkan, yaitu sebelum kita sampai ke materi bahwa Allahummyarham Ustaz Edi Supardi, sama-sama saya satu murid dengan Ustaz Yono, Ustaz Agus. Saya juga belajar dari beliau ketika sering mengajar beliau itu di Jalan Bima. Dari beliau saya belajar, ya alhamdulillah ada ilmu yang saya sampaikan, semoga dari ilmu yang dari beliau ajarkan ke saya, kemudian saya ajarkan, walaupun tidak banyak, semoga itu menjadi jariah juga buat beliau. Bahkan dulu semenjak kelas sanawiyah, itu saya pernah ngisi ceramah di rumah Allahummyarham Ustaz Edi Supardi. Kalau nggak salah 2 kali kelas 3 sanawiyah itu. Ketika tasakur Ibu Susi, siapa itu ya. Ya saya mengisi ceramah ketika itu. Ya alhamdulillah dengan qudrat Allah, pada kesempatan ini saya juga bisa bersilaturahim mengisi tausiah di Masjid Al-Jihad ini. Semoga dengan siar masjid di Masjid Al-Jihad ini, maka dengan memakmurkan masjid tidak hanya bangunnya saja, tapi juga dengan memakmurkan dengan kegiatannya. Semoga dengan kegiatan itu, kalau istilah keran itu akan terus dibuka, mengalir pahala jariah kepada pewakaf masjid ini yang membangunnya, dan juga kepada perintis pertama. Dengan kita makmurkan, semoga akan terus mengalir jariahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat iman yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kalau nanti yang saya sampaikan kurang berkenan, karena barangkali kita sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ustaz Agus itu betul-betul Ustaz. Kalau saya mah namanya kata orang lain disebut Ustaz. Karena bagi saya singkatan Ustaz itu UST. Apa UST? Upami salah tegur. Yang kedua, orang lain menyebut saya itu Ustaz, disingkatnya UST. Apa UST itu? Upami selingkuh tonjok. Bahkan saya dikenal di grup itu UAM itu yang ngasih namanya Ustaz Agus tuh. Saya masih jauh dengan UAH, dengan Ustaz Agus Somad, UAS ya. Tapi mudah-mudahan saja kita terus meningkatkan kualitas ilmu sampai ilmu kita juga bisa berkah itu bisa bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya ilmu, tapi sebagaimana ilmu itu bisa bermanfaat buat orang lain, maka itu akan menjadi nilai barokah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 itu sudah biasa Bu ya, sudah menjadi viral, sudah fenomenal. Tapi kalau ada orang bertanya, Pak, kalau seandainya bulan Ramadan itu musim apa katanya? Ada yang mengatakan musim kolak, bukan. Musim petasan, bukan. Ramadan itu musim apa? Katanya musim kutiba katanya. Kenapa musim kutiba? Karena para ustadz, para ajangan, para dai ketika menyampaikan kultum, menyampaikan kultum taraweh, yang disampaikannya Al-Baqarah 183 tentang saum ya. Padahal yang namanya kutiba tidak hanya bab saum kan? Kutiba alaikumusiyam Al-Baqarah 183. Ada juga kutiba alaikumul qital, diwajibkan perkalian berperang.
Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kalian qisas. Jadi kalau ibu nanti ada ustadz menjelaskan tentang qisas yang bunuh dihukum bunuh, ada kutiba alaikumul qital ketika Islam masjid dihancurkan, diserang, kita harus membela, bertahan. Kalau nggak demikian Islam akan hilang dari daerah kita. Itu namanya kewajiban berperang, pakai kutiba juga. Maka jangan menganggap itu bengis, teroris, apalagi ibu sadis gitu kan. Jangan. Kenapa? Karena memang justru untuk menghilangkan yang namanya fitnah gitu kan. Para ibu, para bapak, ikhwat iman yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum. Pertanyaannya, kenapa Allah seru orang yang beriman? Pertanyaannya, kenapa Allah seru orang yang beriman? Karena pada faktanya ada orang mengaku beriman, ucapannya beriman, tapi disuruh untuk membuktikan keimanan, ya tidak bisa, tidak mampu membuktikan keimanannya. Bu, kalau ibu misalnya menanam biji cabai misalnya, kemudian di rumah itu ada pekarangan, ada pot bunga, kemudian ditanam biji cabai, kemudian belum tumbuh, lalu kita misalnya ditulisan biji cabai, orang akan percaya nggak ini cabai? Nggak akan percaya. Kenapa? Belum muncul, belum kelihatan. Tapi kalau misalnya tanpa ditulisan pun sudah keluar yang namanya tunas cabenya, lalu kita tulisin bawang, orang akan percaya gini bawang? Tidak akan percaya. Kenapa? Karena sudah muncul, sudah kelihatan tunas cabenya. Tapi kalau misalnya baru bijinya saja ditanam oleh kita, belum kelihatan, walaupun ditulisan cabai, orang nggak akan percaya. Kalau kita mengaku Islam, kita mengaku iman, keluarga kita beriman, akan tetapi ketika tidak ada bukti dalam kehidupan kita sehari-hari, amaliyah keislamannya itu orang tidak akan percaya kita itu Islam atau bukan. Makanya kalau dalam bahasa peripatah bahasa Inggris no pic hoax gitu kan. Kalau tidak ada gambar itu namanya hoax, Bu. No pic hoax, kalau tidak ada gambar hoax. Misalnya pada malam ini ada pengajian di Masjid Al-Jihad. Kemudian betul nggak ibu untuk membuktikan, ibu tuh selfie di sini, selfie ustadznya di selfie, dengan jamaah juga di selfie. Nih saya hadir ke pengajian untuk membuktikan bahwa saya tidak hoax, bahwa saya betul-betul hadir pengajian di Masjid Al-Jihad. Jadi ternyata sekarang Islam itu perlu hadir, perlu bukti. Makanya Allah memanggil orang yang beriman supaya melaksanakan ibadah saum. Dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman, buktikan keimanan kamu dengan takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, buktikan iman kamu, iman yang benar-benar iman kepada Allah. Di antaranya, maka ayat yang senantiasa berendengan, iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Kenapa berendengan iman dengan amal soleh? Karena amal soleh itulah wujud. Maka yang disebut dengan jujur apa, Bu? Ma yutobikul waqi'ah. Apa yang sesuai dengan kenyataan. Yang disebut dengan dusta apa? Al-kidbu. Ma la yutobikul waqi'ah. Apa yang tidak sesuai dengan kenyataan itu namanya dusta. Tapi al-sidqu, jujur, adalah ma yutobikul waqi'ah, yang sesuai dengan kenyataan. Ketika Allah perintahkan kita orang beriman untuk melaksanakan saum, kita siap menyambutnya. Kita siap menyambutnya. Makanya kalau dalam bahasa Arab, Bu, itu salah satu cabang bahasa Arab ada ilmu nahwu. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya harfun nida, ayyuhanya namanya litanbih, alladzina amanu namanya munada, orang yang diseru. Ada kalimat, ada kaidah begini. Ismunis tudaiya sahibuhu biharbin min hurufin nidaa liyuqbila ala munadihi aw liyaltafita ilaihi. Jadi kalau ada kalimatnya di dalam Al-Qur'an itu fungsinya apa? Satu nama di antara huruf-huruf panggilan yang fungsinya liyuqbila ala munadihi. Orang diseru itu supaya menghadap. Aw liyaltafita ilaihi, atau sedikitnya dia menoleh, ada apa ini? Kan seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah riwayat seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud. Mungkin Bapak dan Ibu kalau interaksi dengan pengajian paham, mengenal sahabat Rasulullah ya. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Sering disampaikan oleh para asatidz, para dai. Abdullah bin Mas'ud itu perawakannya kecil, Bu. Perawakannya kecil. Tapi kalau dia perawakannya kecil, dia tinggi, kalau pakai baju Arab itu kan gamis gombrang, Bu ya. Kalau dia naik ke sebuah pohon, wah itu kelihatan. Kata sahabat sering dilecehkan, wah ini si patlot katanya. Kenapa? Ketika naik pohon itu kelihatan badannya kecil, tinggi, pakai baju gombrang.
pakai baju Arab. Tapi oleh sahabat itu dilecehkan gitu kan. Wah, ini sifat Lot gitu. Tapi Rasul ternyata membahagiakan sahabat. Aba Mas'ud asqalu bil mizan min Uhud. Abu Mas'ud itu banyak amal solehnya, dia akan berat pahalanya nanti di akhirat nanti. Beda dengan kita, Bu ya. Kalau ibu misalnya di herian, Bu, wah orang-orang teh malah sama-sama menyemangati ngaherian nanti. Beda dengan Rasulullah. Kalau ada sahabat yang melecehkan atau mengherian, Rasulullah justru membahagiakan kan seperti itu. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat ahli Qura. Dan Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang sering diminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran ke daerah yang diminta untuk mengenal ilmu Islam. Seperti Tamim Ad-Dari, kemudian juga Ubay bin Ka'ab, ada Salman Al-Faris, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu far'iha." Apabila kalian mendengar Allah berfirman, menyabit dan menyebut kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, far'iha. Ro'iyah yar'a ro'yatan, perhatian. Makanya ro'in pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Ro'iyah adalah rakyat yang harus diperhatikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu far'iha, perhatikan. Perhatikan, dangukeun, dagepkeun. Kenapa? Imma khairun tu'maru bihi. Karena dalam perintah itu ada khairun, ada kebaikan. Kebaikan tidak. Makanya kalau dalam Al-Qur'an atau dalam Al-Hadis ada kalimat khairun. Itu dalam bahasa Arab namanya isim tabdil yang menunjukkan lebih gitu kan. Karena biasanya kalau isim tabdil itu pakai kewajahan af'alu. Sobrun kecil, kalau asgaru paling kecil. Kabrun, kibrun besar, kalau akbaru paling besar. Kalau khairun itu paling baik gitu kan. Tapi tidak menggunakan alif, alifnya dibuang untuk kalimat khairun dan kedua untuk kalimat syarrun. Makanya Allah memerintahkan kita melaksanakan saum. Kenapa? Karena imma khairun tu'maru bihi. Di sana ada khairun, ada nilai kebaikan yang terbaik yang Allah perintahkan kepada kita. Coba sekarang dengan melaksanakan ibadah saum. Yang mungkin kalau saya pelajari dengan saum, alhamdulillah. Itu membersihkan pikiran-pikiran kita. Dengan saum membersihkan perut kita. Dengan saum membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kalau pernah saya di sebuah grup menyampaikan sebuah tulisan begini, yang menyebabkan kita sehat itu apa? Satu, karena kita berpikir positif. Yang kedua kita menjaga perut teratur dalam makan kita, dari makanan-makanan yang haram dan teratur makan kita. Yang ketiga, kita menjauhi dari yang namanya dosa-dosa. Maka dengan demikian pikirannya positif, perutnya dijaga dari kurang teraturnya makan, dijauhi daripada yang namanya amalan dosa, maka dengan demikian insya Allah kita akan sehat. Tahu kena ibu cobian, berpikir yang positif ya. Ada orang yang muji kita tidak bangga hati. Ya. Kan ada Bu, begini, kalau ada Pak Haji diundang ke pengajian, ditulis, Pak Hajinya nggak ditulis, nggak ada kadang datang. Tapi ketika Pak Hajinya ditulis mah dongkap ke masjid. Saya juga sama Bu. Ada yang manggil, ketika dipanggil Ustaz mah menghadap. Tapi ketika tidak dipanggil Ustaz mah tidak menghadap. Jangan, ketika ada orang yang memuji, jangan kita berbangga hati, biasa saja. Rasul kalau ada yang memuji, biasa. Kalau ada orang yang menyakiti, masuk ke pikirannya, dikeluarin lagi Rasul. Kita mah kalau ada yang menyakiti, Bu, seminggu teliren-lirennya. Diingat terus, maka berpikir yang positif, itu menyehatkan. Yang keduanya teratur dalam makan. Yang ketiganya jauh daripada yang namanya dosa. Maka Rasul termasuk orang yang sehat, Bu. Dan Rasul ternyata orang yang sehat, termasuk banyak jalan kaki. Dan sekarang ada sebuah survei, saya dulu pernah lihat di sebuah berita di SCTV, ternyata Indonesia merupakan negara termalas jalan kaki, Bu. Indonesia merupakan negara termalas jalan. Kawarung wae deket jabar meter, karena motor atau ke masjid wae deket karena motor. Maka kita carehat ayo nama gede. Ya. Nah, lalu yang pertama, maaf ini agak belok sedikit nih. Ada sebuah pertanyaan begini, kenapa kan katanya Rasulullah SAW pikirannya bersih, makanan juga terjaga, jadi makanan-makanan teratur makan, jauh daripada yang namanya dosa. Tapi kenapa Rasulullah di akhir hayat pernah sakit? Bu, kenapa? Kan katanya orang yang menjaga pikirannya, orang yang menjaga perutnya, orang menjaga daripada yang namanya dosa, dia akan sehat. Tapi kenapa? Itu contohnya Rasulullah. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW di akhir hayatnya pernah sakit? Coba, apa hikmahnya, Bu?
Nah, hikmahnya adalah kalau seandainya ibu sedang sakit, dalam kita bersabar, dalam kita bertawakal, dalam kita berikhtiar, ikhtiar yang baik berobat, tadawau wala tadawu biharum. Kemudian para ibu, para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, jadi Allah panggil orang yang beriman melaksanakan ibadah saum itu adalah wujud bukti untuk membuktikan keimanan kita. So, upami di dia nya di RW ieu, di Masjid Al Jihad di sini di RW ini ya, atau satu kelurahan di sini ya, atau apalagi satu kecamatan atau satu kota. Ya, Indonesia itu paling banyak masjidnya 800.000. Di Indonesia teh masjidnya ya 800.000. Di Jawa Barat ada 192.000 masjid. Sa kota Bandung ada 5.000 masjid. Saya di Kecamatan Cicendo ada 87 masjid kecil dan musola, dan 90 masjid besar, ada 20 gereja. Di kelurahan saya ada 58 masjid. Saya tanya Ustaz Diono, Ustaz Agus, di Andir seberapa masjid? Ustaz Agus, di masjid ada seberapa Andir? Apa di Kecamatan Andir ada berapa masjid? Saya data itu ke KUA, ke kantor camat, saya data, oh ternyata ada sekian masjid di Cicendo itu. Pertanyaannya, dari yang Jumatan banyak yang Jumatan atau yang tidak Jumatan? Kalau saum Ramadan banyak yang saum Ramadan atau yang tidak saum Ramadan? Padahal mereka KTP-nya Islam, padahal mereka keluarganya Muslim. Allah panggil mereka untuk melaksanakan saum, tapi mereka tidak melaksanakan saum. Ini anu kitu iman tuh. Maka saya ingat ada seorang ketua MUI, Profesor Din Samsudin pernah mengatakan begini. Di Indonesia itu ada 200 juta umat Islam kurang lebih. Tapi yang 100 juta nate Islam abangan. Islam ngaku unggul, Islam pengakuan unggul, Jumatan teh Jumatan, zakat teh kaluar zakat, da apal Islam teh naon. Ucapkeun Islam teh Islam we ISLAM ya, isya, subuh, lohor, asar, sareng maghrib. Tapi itu merupakan bagian juga tiang agama Islam. Tapi Islam tidak hanya mengatur kaitan dengan sholat saja, mengatur kehidupan. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Itu ada dalam syariat Islam. Tapi dia mengaku Islam, keluarganya Muslim, KTP-nya Islam, waktunya Jumatan, Jumatan. Waktunya zakat, keluar zakat, benar. Waktunya saum Ramadan, dia tidak melaksanakan saum Ramadan. Saya juga sama, Bu, punya murid ngaji. Kebetulan dia kerja di Cina, tukang bakso, ya. Tapi halal bakso namanya. Tapi ternyata ketika waktu Jumatan dia minta izin. Oh, saya mau Jumatan dulu. Kata singkonya begini, buat apa Jumatan? Saya juga seorang Kristen, tapi saya tiap minggu tidak pernah ke gereja. Jangan, buat apa kamu Jumatan? Saya juga seorang Kristen, tiap minggu tidak pernah ke gereja. Ya saya informasikan ke saya. Lalu saya ternyata yang KTP itu, pengakuan KTP itu, agamanya KTP itu tidak hanya Islam. Di orang mah Islam KTP-nya. Ternyata di Kristen Kristen KTP. Bukan tadi Islam bae KTP. Islam KTP, ternyata di Kristen Kristen KTP ya. Nah, pertanyaannya Bu, orang yang dia mukmin, dia beriman, dia mukallaf untuk melaksanakan saum tapi tidak melaksanakan saum, tidak menyambut perintah dan perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan saum, pertanyaannya muslim itu sanes. Iman teh. Makanya keras sekali Bu. Kalau orang yang tidak saum kan dalam pernyataan Imam Az-Zahabi mengatakan gimana? Man fattara amdan fi syahri Ramadan. Faqad qarara al-mu'minun annahu syarrun minad dina, annahu syarrun min mudbinil khamri wa yashaqquna fi islamihi wa yajunnuna janadiqah. Imam Az-Zahabi pernah mengatakan seorang muslim, seorang muslimah yang harusnya saum Ramadan tapi ia membatalkan tanpa ada rukhsah, misalnya sakit atau safar yang melelahkan, atau dia sakit menahun, atau dia hamil, atau dia menyusui yang ada rukhsah untuk berbuka tapi harus diqadha gitu kan ya. Ya, kalau misalnya sakit menahun yang sudah tua renta bisa dengan fidyah, cukup dengan fidyah saja. Nah, kalau tidak ada rukhsah seperti itu tapi ia sengaja membatalkan saum Ramadan, tidak saum Ramadan, kata Imam Az-Zahabi syarrun minaz zina, lebih jelek daripada zina. Syarrun min mudminil khamri, lebih jelek daripada peminum arak. Waduh, jadi jangan dipahami begini, mun kitu mah atos we cenah. Nu penting mah nya ulah jinah, nu penting mah ulah meminum arak. Enggak. Sama-sama. Jadi kalau ada kata-kata syarrun di dalam bahasa Arab, itu namanya sighah mubalaghah, artinya menunjukkan mubalaghah sangat. Jadi gini, yang disebut dengan mubalaghah itu jaraknya sedikit. Misalnya ana akbaru minka sinnan. Saya lebih
lebih kecil, lebih dari kamu usianya. Misalnya jaraknya 15 dengan 17, itu boleh mengatakan ana asgharu minka sinnan. Saya lebih kecil dari kamu usianya. Itu jaraknya 15 ke 17. Nah, kalau mengatakan bahwa orang yang berbuka saum pada bulan Ramadan dengan sengaja lebih jelek daripada zina, kalau diarahkan ke kiblat berat. Tapi ya begini, gitu tak salat teh. Terus ya gitu. Terus gitu. Gitu ya terus kieu. Saya alhamdulillah ketika beres sholat saya tanya, beres berzikir, beres berdoa saya tanya, bapak bisul, henteu bisul, bapak nyari cangkeng, henteu nyari cangkeng gitu. Ari bapak borok atau napi luka atau sakit tidak, saya masih sehat jag-jag teu sakit teu borok jeung sajabina. Jadi cangkeng henteu naon atuh? Ah kapajang sing goreng berat Pak. Salatna karek harita motak kieu we cek encengan kieu. Nah, tapi alhamdulillah harus dilatih, harus seperti itu. Ada juga seorang yang orang Hindu, Bu, baru cenah wayahna pangajarkeun bacaan salat. Waktu maghrib saya salat berjamaah. Waktu isya salat berjamaah ditarikeun we, Bu. Allahu akbar. Ya Allah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus yang itu. Ya, atau yang yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Ibu yang pakai yang mana, Bu? Doa ibadahnya? Kan? Wajah tu mah panjang, Bu. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa ana awwalul muslimin. Tambahan Allahumma antal malikul la ilaha illa anta fa'tarabtu bidan bila yakbiru junuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ruku dan sujudnya membaca doa itu. Maka orang yang khusyuk itu tahu apa yang ia baca. Tapi ayat di bapakna nuju salat, wah bacaan salat tadi tarikeun gerak tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, si bapak eta keur tahiyat Allah kana qomat, si bapak malaweun ge salatna. Dina tahiyat Allah kana qomat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali kepada masalah saum yang tadi. Jadi ternyata ada orang yang imannya itu adalah hanya dalam pengakuan. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menyengaja saum, menyengaja berbuka pada bulan Ramadan. Bahkan juga ada perpinari. Orang itu masih ada imannya, orang itu masih ada Islamnya. Kalaupun dia meninggalkan saum, kalaupun dia meninggalkan sholat 1 kali atau berapa kali, selama biudrin karena ada alasan. Alasannya apa? Dia masih mengakui itu perbuatan dosa. Dia masih mengakui itu merupakan sebuah kewajiban. Dan dia punya amal-amal kebaikan yang lain. Dengan tetangga bagus, sering sedekah, dengan orang tua bagus, dia melaksanakan amal-amal Islam yang lainnya. Maka dia belum keluar dari Islam. Maka dia tidak akan kekal di neraka walaupun dosa besar dengan meninggalkan salat dan meninggalkan saumnya. Dan amal-amal yang lainnya juga tidak akan hilang. Maka kalau ada fatwa ulama ini menjadi peringatan buat kita, Bu. Kalau orang misalnya meninggalkan saum, meninggalkan Jumat, tidak berramnya bagus, kemudian baterainya kuat, kuotanya seueur, pulsana ayaan, alhamdulillah bisa berselancar di media sosial melalui HP. Kemudian juga yang keduanya bisa dipakai, dimanfaatkan untuk SMS, untuk bisnis segala macamnya. Tapi ya kuota dengan masih berjalan, tapi kuotaan, pulsaan, baterainya juga tidak kuat, bisa dipakai nggak, Bu? Nggak akan bisa dipakai. Kalau ruksak tidak diperbaiki, kuotanya tidak diisi, pulsanya juga tidak diisi, baterainya juga tidak dicas lagi, Bu. Ya jelas, kalau sudah ruksak dilemparin, diamin, kemudian diruksak segala macam tidak manfaat. Nah, jangan sampai iman kita seperti itu. Maka sekali-kali iman itu perlu dicas, Bu. Makanya Ramadan itu adalah sarana, upaya untuk menggembleng, mengecas keimanan kita, mengecas keimanan kita. Maka alhamdulillah orang-orang yang beriman, alhamdulillah menyiapkan Ramadan itu tidak hanya pas Ramadannya, bulan Syaban disiapkan Ramadan, disiapkan ibadahnya.
Maka dalam sebuah hadis Rasulullah memperbanyak apa namanya saum ya pada bulan Sya'ban itu Bu ya. Yang disebut kalau saudara kita mah kan melaksanakannya nisfu Sya'ban Bu ya. Hanya saum pada tanggal 15 saja. Tapi kalau Rasulullah itu melaksanakan saum bayat 13, 14, 15 disebutnya nisfu Sya'ban. Kalau saya mengistilahkan nisfu Sya'ban itu nisfun setengah, Sya'ban bulan. Nisfu Sya'ban, nisfunnya setengah, Sya'bannya Sya'ban bulan. Rasul itu saum tiap bulan itu 3 hari, 13, 14, 15 terus. Karena memang pada awalnya wajib. Nah, ketika Rasulullah ada urusan pemerintahan, urusan rakyat, sampai tertinggal saum yang 3 hari ini, maka Rasul dikodok pada bulan Sya'ban. Jadi sebagai bentuk amal penyerta untuk sebagai bentuk kerinduan kita bertemu dengan ibadah Ramadan. Itu salah satu wujud kesungguhan kita untuk meraih maghfirah Allah. Iya masa pandai santai Bu ibaratnya gitu. Sya'bannya santai, kemudian meningkatkan keilmuannya santai, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah Ramadannya. Ya. Apalagi ibadah Ramadannya Bu. Kan saya tadi menyampaikan sebuah hadis ya. Yang pertama man shoma Ramadan, orang yang saum Ramadan dengan iman dan istisaban. Yang kedua man qoma Ramadan, orang yang qiyam Ramadan tarawih dengan iman dan istisaban. Yang ketiganya man qoma Lailatul Qadri, orang yang ketika 10 terakhir ia semangat menghidupkan malamnya. Ibadahnya lebih meningkat dari 10 pertama daripada 10 kedua. Itu wujud kesungguhan untuk memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Siap itu teh Bu. Di bulan Sya'ban kita siapkan ibadah teh. Ketika bulan Ramadan, wah semangat. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiganya, wah hidupan semangat Ramadannya. Oleh jangan sampai begini di kita mah. Kalau 10 pertama ramena di masjid. 10 kedua ibu-ibu ramena di rumah. Persiapan bikin kue. 10 ketiga ramenya di stasiun dan di pasar karena apa ingin beli baju untuk lebaran dan persiapan untuk mudik. Nah, kita mah tidak teralihkan kepada hal-hal yang seperti itu. 10 pertama di masjid siapan ibadah. 10 kedua di masjid juga ditingkatkan amal ibadah. 10 ketiga juga sama di masjid tingkatkan semangat ibadah. Ulang DPK 10 pertama mah taraweh, 10 kedua mah tarasawareh, 10 ketiga mah taraweh. Dia taranteuk aja teh. Nah, kita mah tidak ikut-ikutan yang tarasawareh, tidak ikut-ikutan yang taraweh, tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Kenapa? Wujud bukti kesungguhan untuk meraih maghfirah Allah. Bulan Sya'bannya ditingkatkan. Kemudian Ramadannya juga ditingkatkan. Bahkan saya baca dalam satu buku kitab namanya Subulus Salam. Karangan Muhammad Ismail As-Sun'ani. Ketika beliau menjelaskan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisaban Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang tarawih. Beliau mengatakan wa yuhtamalu an yakuna qiyamuhu layalihi. Dan itu memungkinkan artinya semua malamnya itu hidup dengan qiyam Ramadan. Semua malamnya hidup dengan tarawih. Tidak ada bagian malam yang tidak diisi dengan tarawih dan qiyam Ramadan. Dan penjelasannya walau asqatal ba'du la asqata al maghfirah. Kalaulah sebagian tarawih ada yang hilang tidak dilaksanakan, maka maghfirah Allah tidak akan diraih oleh dia. Sayang Bu ya. Kalau misalnya tarawih nu kalangkung, kecuali kalau ibu-ibu yang menstruasi. Ini bagi bapak-bapak mungkin ada satu aja tarawih atau bagian tarawih yang tidak dilaksanakan oleh kita. Itu la asqatal maghfirah. Maghfirah Allah akan hilang dari dia. Mupakot nanti diundang para jamaah semuanya setelah sholat asar dan nanti dilaksanakan setelah sholat tarawih. Di antaranya ada peserta orang Arab. Kurang enak. Makanya O-nya diterjemahkan ke A. Tapi kalau penulisan yang tadi do JH, do DL. Kenapa? Itu akan berpengaruh. Misalnya kob dengan kab. Kenapa aja? Bedanya kolbu dengan kalbu apa, Bu? Kalau kolbu pakai Q artinya hati. Kalau pakai kab, kalbu artinya maaf seekor anjing. Kalbu, maka ibu masuk nyering, eta ustaz tina ceramahna menyentuh kana kalbu, kalbu teh naon tadi hartosna. Gogog, lamun ustaz ceramahna nyentuh kana kalbu, nyentuh kana kurang namun kalbu atuh geus kalbu pakai Q, maka penulisan bahasa Indonesia pakai Q, kalbu pakai Q, begang kakak. Makom dengan makam beda enggak, Bu? Ai makam di urang naon? Kuburan, padahal bahasa Arabna kuburan teh makbaroh. Aya bahasa Arabna ge makom, pakai Q, pakai kop, makom apa artinya? Makom Ibrahim. Urang mah nya lamun nguping makom Ibrahim tuh berarti jadi teh makam Ibrahim. Bukan, di sana makom teh tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Hasrat, Bu. Mun urang harusna naon hasrat?
keinginan. Ai bahasa Arab hasrat artinya naon? Khosarot, kerugian, jauh. Ya, junun Bu atau hajat, hajat mendina bahasa Arab dan atasna. Kebutuhan, meni orang mah jadi sempit hajatnya. Kalau misalnya ada keluarga yang mau nikahan, yang mau anak sitanan ya, kemudian ada misalnya keramaian itu yang ngaranna hajat di orang mah. Ya, makanya kalau kita ke Jamban mau buang apa besar juga namanya hajat itu. Ya, kalau ke Jamban mau kencing, mau keluar buang besar itu namanya juga hajat di bahasa Arab. Ari junun Bu, di bahasa Sunda harusna naon? Junun. Dia orang mah junun teh singer, pinter, cekatan, berhasil, sukses ya. Sedangkan dalam bahasa Arab yang namanya junun teh naon? Kan aya pepatah Arab, awalul ghadabi jununun. Pertama orang marah seperti orang gila. Jadi junun teh gil. Dia lamun ibu ngaduakeun ka budak kalih kumaha? Encep neng sing junun. Berarti lamun ngaduakeun ka budak encep neng sing junun berarti ngaduakeun sing kumaha cenah Pak Ustaz atuh junun teh aya dua arti. Di urang mah hartos teh naon cekatan, apa namanya berhasil, sukses. Ya udah ngadoakeun aku bahasa kita aja, semoga kamu berhasil. Semoga kamu sungguh-sungguh belajar, semoga kamu jadi anak yang soleh dan soleha. Doakeun ulah junun di kalimatna kanu eta punya. Nah itu Bu. Nah, kaitannya dengan Ramadan juga tadi, maka bahasanya harus apa namanya harus dipahami oleh kita Bu dalam pembahasan kita Bu. Terlebih lagi saya paling senang kalau membaca hal yang seperti itu Bu. Contoh gini Bu, dalam bahasa Arab itu kalau misalnya penulisan panjang pendek itu berpengaruh. Ini Ustaz Diono ahli tahsin Bu, belajar ke beliau saja. Itu kalau dalam panjang pendek sangat berpengaruh dalam arti Bu. Contoh misalnya kalimat Adam itu kalau A-nya panjang Adamu itu artinya Nabi Adam. Tapi kalau semuanya pendek Adama kulit. Tapi kalau dalnya panjang Adama langgeng kekal. Tapi kalau pakai ain adama artinya tidak ada. Sedangkan ibu kalau baca Quran gimana? Alifnya pendek apa panjang? Panjang kan? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Alifnya panjang Bu ya. Tapi kalau ibu berkata-kata ngobrol keseharian kita, ibu kalau nabi pertama nabi siapa? Nabi Adam. Alifnya pendek apa panjang? Pendek. Sedangkan tadi dalam bahasa Arab kalau alifnya panjang Adama artinya Nabi Adam, kalau dalnya panjang Adama artinya kelanggeng kekal. Kalau Adama tidak ada, kalau Adama pakai alif semuanya pendek, Adama artinya Nabi artinya kulit. Dalam menyebutkan Nabi Adam artinya Nabi kulit gitu. Ya nggak apa-apa karena kita mah tidak sedang membaca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an alifnya panjang. Hari ibu Bu lamun ngobrol sehari-hari pakai tajwid ya Bu. Bapak bade kamanna abi mah bumi anu pangpayunna tapi itu mah geuningan daganganna pangpayukna. Tidak pakai tasdid Bu. Nah, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala itu hanya sebagai motivasi saja Bu. Jadi maksudnya ketika ingin meraih makfirah Allah Subhanahu wa taala, yuk kita pahami arti Ramadan, kita pahami juga ilmu-ilmu tentang Ramadan, apalagi kaitannya dengan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kita kaji ilmu Al-Qur'an supaya apa namanya ada peningkatan kualitas ilmu kita, ibadah kita sebagai wujud betul-betul kita untuk meraih ibadah Ramadan. Jadi mulai bulan Sa'ban, kemudian di Ramadan, kemudian ba'da Ramadan ada asar, ada dampak yang luar biasa bagi kita sebagai wujud kecungguhan untuk meraih ibadah Ramadan, untuk meraih makfirah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu juga harus ditingkatkan oleh kita. Harus ditingkatkan juga oleh kita. Jadi kita kan masih banyak Bu. Oh, hari muntah batal tuh Bu. Muntah batal nggak? Kan di orang mah ada Bu di Mekah itu kalau mazhab Maliki itu kalau misalnya waktu subuh kan kita mah imsak itu dimulai dari waktu subuh Bu ya. As-saumu al-imsak, saum itu adalah imsak menahan dari makan minum berhubungan suami istri di siang hari dengan niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi mulai kita bertahan itu menahan makan dan minum adalah waktu subuh. Tapi kalau sekarang ada sirine Bu, ada yang mengatakan di masjid imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Itu namanya apa namanya bukan imsak mah adalah mulai dari waktu subuh. Ya. Tapi kalau di mazhab Maliki termasuk di Mekah ada yang begitu Bu. Ketika dikumandangkan adzan masih makan mereka itu. Adzan subuh. Allahu akbar. Aya kurma genep makan. Pak, eta tos adzan. Oh, nuhun da adzan beres cenah adzanna geus. Hayya 'alas shalah dimakan kayak dewa. Pak, itu sudah adzan belum beres cenah adzan lagi.
Ini apa lebah? La ilaha illallah. Kormanya yang 6 habis semuanya, Bu. Tapi korma nanti melagi dia. Pas korma melagi dia bingung cenah karena ya fatwa kalau muntah batal. Bingung ditelag danggeus waktuna adan beres, diutakeun oge kumaha Bu? Diutakeun mending ditelag we. Misalkan ibu tah geus waktu beres ya, beres waktu subuh, kemudian makan kolang kaling, makan kolak, kita melag jadi ditelag wae, ditelag batal diutakeun batal. Maka ada ilmu yang meyakinkan kita, tidak meragukan kalau kita melaksanakan amal ibadah. Saya baca dalam Subulus Salam Muhammad Ismail As-Sunani menjelaskan sebuah hadis, Ibu Abu Hurairah mengatakan al-fitru laisa mimma dakhala walakin al-fitru laisa mimma kharaja walakin al-fitru mimma dakhala. Yang batal itu adalah bukan sesuatu 600.000, itu namanya keluarga prasejahtera. Dan yang keempatnya adalah kalau makan sehari semalamnya itu 1 kali. Kalau makan sehari 1 kali berarti termasuk keluarga yang prasejahtera. Nah, pertanyaan saya tanya, Bapak dan Ibu makan sekarang ini hari ini berapa kali, Bu? Wih, 3 kali. Berarti Bapak masih sejahtera ya, teman. Nah, sekarang kalau Ramadan seberapa kali makannya, Pak? 2 kali Ramadan mah. Waktu buka dan waktu sahur. Kira-kiranya pengeluaran membengkak atau mengurang? Anggur nggak bengkak. Aneh dah. Inilah pikiran-pikiran kita. Nan beda amat ya, Bu. Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Nah, jadi membengkak itu. Dengan membengkak emutan karena ekonomi we geningannya. Sehingga betul kata tadi, kalau Ramadan itu nangis, kalau sakit mata hubungannya dengan negatif. Kalau Ramadan membakar, menghapus dosa, hubungannya dengan positif. Jadi Ramadan teh lain bunga orang. Ramadan teh jadi lieur. Kulantaran naon cucurut anak beurit, cemurut kulantaran teu boga duit. Jemaah yang dimuliakan subhanahu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan mengurangi nilai ibadah Ramadan kita. Rasul mengatakan, "Kul, makanlah kamu, wasrob bikunlah kamu, watasodak bersedekahlah kamu. Bighairi sarupin, jangan berlebihi batas. Wala makhilatin, dan jangan menumbuhkan kesombongan. Kita mengadak-adak pertama Ramadan, Bu, beli daging 10 kilo. Eta naon Bapak persiapan Ramadan, sanu makanan ngan tiluan keluargana. Beli daging 10 kilo persiapan Ramadan, keluargana ngan tiluan. Tapi kenapa Ibu motivasinya begini? Oh, ternyata ada keluarganya yang mau menginap, ya menjamu keluarga yang saum. Atau misalnya ada penyedia iftar di masjid, misalnya dia menyediakan nasi untuk menyediakan orang berbuka, boleh. Tapi kalau di rumah ada 10 kilo, sedangkan keluarganya misalnya cuma 3 hari, cuma 3 orang, itu bisa jadi melebihi batas orang yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan mengurangi nilai ibadah saum kita. Ibu hari sahur, Ibu mun sahur jam sabaraha? Kita Nabi sahur jam 12. Jam 1 ke sahur, ya boleh kalau bangun namanya. Tapi sahurnya itu kalau Nabi mengajarkan di akhir. Luar biasa, ada hikmahnya. Kenapa? Kalau di akhir itu jeda waktu ketika menahan makan itu sebentar, dari mulai ke waktu subuh sampai ke waktu maghrib itu. Kamu di jam 12 lama teuing, Pak. Dan yang keduanya adalah menyalahi ahli kita. Wah, begitu. Nah, jangan sampai begitu. Ya, kemudian yang kedua berdoa, Bu ya. Kemudian yang kedua ketika kita buka jangan sampai kebanyakan, sampai kekenyangan, Bu. Kadang-kadang pas buka teh dengan salat maghrib jadi kualitas ibadah saum kita. Makanya saya katakan, yuk kita tingkatkan ilmu kita. Ilmu itulah yang Rasul menyebutkan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imannya amal kita. Paling tidak, Bu, dengan bertanya. Bertanya insya Allah. Atau yang kedua dengan melihat. Yang ketiga dengan belajar. Coba bertanyakan seperti itu. Ya juga sama, Pak. Pernah saya sampaikan juga. Kalau orang beribadah tanpa ilmu itu akan menjadikan kita bahan ketawaan orang. Ada orang di daerah saya, Bu, ada ustaz gimana katanya sholat jenazah. Terus saya katakan ya ikutin aja imam karena dia memang belum pernah sholat. Terus saya katakan ketika dia ikut sholat bermakmum ke saya. Nah, sengaja kalau yang di sini ada yang misalnya tahu tempe itu yang tidak aman dari kolesterol. Kalau yang aman dari kolesterol itu yang sebelah kanan, ada yang Bu dengan tidak bertanya saja kualitas seperti itu. Maka Ibu yuk bertanya dan bertanya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga
Ramadan yang akan kita jelang, kita persiapan ajam kita yang kuat, kita siapkan iman dan ihtisaban, takut kalau ibadah kita enggak terima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rogiba an fumriin idza ja'ali syahrul Ramadan falam yuqbal lahu." Ada orang ketika datang bulan Ramadan, ia melaksanakan saum tapi saumnya tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia tidak saum atau saumnya tidak disiapkan iman, ihtisaban dan keilmuannya. Semoga saum kita tidak saum yang seperti itu. Yuk, siapkan dari sekarang, dari Sa'ban, kemudian pas Ramadannya yang betul-betul yang terbaik, sampai juga ada asar bukti ketika kita beres ibadah Ramadan. Semoga menjadikan Ramadan yang betul-betul maksimal, mampu membuka pintu surga, membuka pintu rahmat, membuka pintu maghfirah, menutup neraka dan mengikat setan-setan dan menjadikan ibadah kita, ibadah saum kita meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang kurang kehilapan kekurangan saya. Untuk penutup ada satu doa Bu ya, doa Rasul ketika berdoa ketika melihat satu hilal setiap bulan Hijriah. Sok ikuti bunyinya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya, terjemahkannya, ya Allah, perlihatkanlah satu Ramadan kepada kami penuh kekuatan, penuh keimanan, penuh keamanan, penuh keselamatan, penuh ibadah yang terbaik dan kepasrahan, bagus iman, itisab dan keilmuannya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Yang kedua, Allahumma salimna li Ramadana wa salim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna li Ramadana wa salim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Saya terjemahkan, ya Allah, Allahumma salimna li Ramadan, selamatkanlah kami menghadapi bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan bagi kami tidak ada pertikaian dan segala macamnya, aman kondisinya, dan jadikanlah antara kami dengan Ramadan berbuah amal yang terima Allah, berbuah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang kurang kehilapan kekurangan saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Saya bertutur banyak alfa dan kurang, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Yang muhayar tecekundul sari akut kanggo padati, apunten cimkuring nyariwas ngarel sareng ngidul, mungkin ya waku pamaksadan tiasa katampi. Walakum minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.